Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2024. Untuk kali ini saya menghadirkan kisah terbaru ya teman-teman. Dan untuk kisah kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Bastian. Ia ini mempunyai rekan kerja sekaligus sahabat yang bernama Rizka. Dan Rizka ini sudah menikah selama 5 tahun. Dan untuk kisah kali ini bermula sewaktu jam pulang kantor telah tiba. Tapi Bastian ditahan oleh Rizka. Kemudian Rizka pun mengajaknya ke salah satu kafe karena ia ingin berbicara serius. Setibanya di kafe tersebut, kemudian Rizka pun mengungkapkan bahwasanya ia dan suaminya sudah berusaha untuk mempunyai momongan. Tapi sudah 5 tahun berumah tangga, mereka belum juga dikaruniai momongan. Dan mereka berdua sempat memeriksakan ke dokter, dan ternyata suaminya yang bermasalah. Dan suaminya pun menyuruh Rizka untuk melakukan dengan orang lain. Mendengar perkataan Rizka tersebut, sontak saja membuat Bastian kaget. Sampai ia ingin kejelasan lebih lanjut dari ucapan Rizka barusan. Entah bagaimana menyikapi kabar yang begitu mengejutkan itu. Rizka duduk di hadapannya dengan ekspresi tak menentu di wajahnya. Bastian mencoba mencerna setiap kata yang baru saja diucapkan, mencari jawaban di matanya yang memandang jauh ke arah luar jendela kafe. Sungguh Bastian tidak pernah membayangkan jika Rizka memiliki pikiran seperti itu. Tatapan mata mereka pun bertemu, dan dalam sekejap dunia di sekitarnya terasa berputar. Resiko yang tersembunyi dalam percakapan itu mulai mencuat ke permukaan, membentuk badai pikiran di benaknya. Bastian mencoba meresapi kata-kata Rizka, mencari makna di balik keputusannya memilihnya sebagai pengganti suaminya. Rasa was-was yang sebelumnya hanya menyelinap di benaknya kini bertransformasi menjadi kebingungan yang sulit dijelaskan. Bastian mencoba menangkap ekspresi wajah Rizka, mencari tanda-tanda yang dapat menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pikirannya. Bastian merenung sejenak sebelum akhirnya merespon dengan serius.
Bastian segera meminta nomor telepon Harry pada Rizka. Setelah mendapatkannya, Bastian merenung sejenak sebelum akhirnya mengirim fotonya pada Harry, disertai dengan pesan teks yang mungkin akan menciptakan keraguan dalam pikirannya. Pesannya itu menyatakan bahwa ia adalah teman baik Rizka yang akan melakukan dengannya. Dalam teks tersebut, Bastian juga memberikan saran dengan nada yang penuh pertimbangan, mengajak Harry untuk berpikir ulang terhadap keputusannya itu. Bastian berusaha untuk menyampaikan pesannya dengan jelas, tanpa menciptakan suasana yang menekan. Pesan itu menjadi upaya dari Bastian untuk menciptakan ruang refleksi bagi Harry, sekaligus memberikan wawasan lebih jauh mengenai konsekuensi dari keputusannya. Tak perlu menunggu lama, ternyata Harry langsung membalas pesan tersebut. Saat membaca responnya, Bastian terkejut dan tidak menyangka kalau Harry memberikan izin secara terbuka untuk Bastian melakukan dengan istrinya. Pesan suami Rizka itu sangat tegas, menguatkan bahwa Bastian tidak perlu ragu atau merasa bersalah. Harry menegaskan bahwa baginya peristiwa itu dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik saja, seolah-olah memandangnya sebagai suatu hal yang wajar dan dapat diterima. Setelah membicarakan beberapa syarat lain tentang hubungan tak lazim itu, mereka berdua pun memutuskan untuk menyewa hotel di dekat posisi mereka sekarang. Mereka keluar dari kafe, melangkah yang diwarnai oleh getaran ketidakpastian. Bastian merasa hubungan itu telah menciptakan ruang eksklusif di luar norma. Tak lama, mereka sampai di hotel. Di lobi, rona cat dinding dan pencahayaan yang lembut mengesankan suasana yang sepi, mengingatkan bahwa hotel bukan hanya tempat singgah, tetapi juga menyimpan banyak rahasia. Proses check-in berjalan cepat. Resepsionis berbicara dengan keramahan tanpa menunjukkan kecurigaan apapun. Mungkin mereka sudah terbiasa dengan kisah-kisah serupa yang melibatkan para tamunya. Akhirnya mereka berdua sudah berada di dalam hotel yang mereka sewa. Dalam keremangan kamar yang diliputi oleh pencahayaan lembut, suasananya menciptakan perasaan emosional yang bertentangan. Mereka menempati tempat yang seakan menjadi wilayah terlarang, dan di saat yang sama, kamar itu menjadi saksi dari kesepakatan yang mereka buat. Dalam momen tersebut, mereka menangkap perasaan waspada, kebingungan, dan penasaran. Tetapi semuanya terbungkus dalam kesepakatan yang sudah terucap. Kemudian Bastian pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Dia melihat pantulan dirinya di cermin besar depan shower yang sedang ia gunakan. Olahraga yang rutin dia lakukan memberikan badan yang terlihat atletis. Dia merasa puas melihat citra tampan dan rupayan yang tercermin di pantulan cermin tersebut.
Bastian berdiri di depan jendela kamar hotel sambil berusaha menenteramkan diri dan membangkitkan kepercayaan diri. Di momen itu, ia mencari kekuatan dan ketenangan, mencoba menghadapi situasi yang semakin dekat dengan langkah-langkah pasti. Dia pikir semua yang akan terjadi adalah sesuatu yang harus ia lalui, tanpa harus memikirkan hal-hal lain yang akan merusak peristiwa yang luar biasa tersebut. Dan inilah saatnya untuk melepaskan diri dari beban pikiran dan meresapi setiap detik yang akan tercipta. Ia menengok saat mendengar pintu kamar mandi terbuka. Suara pelan pintu itu memberi sinyal bahwa momen yang diantisipasi telah tiba. Kehadirannya yang muncul dari balik pintu menarik perhatiannya. Ia menatap Bastian dengan tatapan tulus. Kemudian Bastian pun menghampiri Rizka. Kemudian mereka duduk di sisi bed bersebelahan. Gaya santai yang mereka terapkan seolah menghapus batasan-batasan kecanggungan, menyingkap lapisan keraguan. Mereka saling mengamati diri masing-masing. Tidak ada kata-kata yang diucapkan, hanya pandangan-pandangan yang berbicara dalam bahasa diam. Bastian mengakui bahwa Rizka memiliki anugerah yang sangat sempurna. Dalam setiap perhatian dan respon, mereka dua secara perlahan merasakan keinginan yang tumbuh di antara mereka berdua. Sepertinya mereka berdua sudah siap dengan petualangan yang baru. Setiap detik yang berlalu membawa mereka lebih dalam, memicu keberanian dan kesiapan untuk melangkah ke wilayah yang belum terjamah bersama-sama. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.